Shalom. Mazmur pasal 126 ayat yang kelima berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Seize the day itu bukan hanya mengajari bahwa kita harus memanfaatkan waktu, tetapi juga mengajarkan bahwa Allah itu ada dalam waktu kehidupan kita semuanya. Di Mazmur pasal 126 ini kita akan belajar bersama-sama sebuah pesan yang unik dan penting bagi kehidupan kita semuanya. Yang pertama, Allah itu pasti berada dalam hidup kita untuk memberikan kehidupan dan pertumbuhan terhadap apa yang kita sedang kerjakan. Bangsa Israel pulang dari pembuangan dan pergi ke tanah air mereka semuanya, yaitu Israel. Dan mereka ingin melakukan sebuah usaha pertanian. Masalahnya adalah tanah pertanian tidak terolah, tidak ditangani, dan belum ada irigasi. Itu yang membuat mereka takut, menjadi khawatir. Jangan-jangan kalau aku tanam dan aku tabur, apa yang aku kerjakan tidak bertumbuh, tidak akan hidup, tidak menghasilkan. Saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, pada waktu kita sedang mengerjakan segala sesuatu dan mungkin kita takut, kita khawatir dengan apa yang kita kerjakan, ingatlah, jangan fokus kepada sebuah tantangan, tapi fokuslah kepada Tuhan, sumber kehidupan, sumber pertumbuhan. Allah akan masuk di usaha kita, dalam waktu pekerjaan kita. Dia akan menumbuhkan, Dia akan menghidupkan apa yang sedang kita kerjakan. Dan pasti pertumbuhannya akan sangat signifikan, sehingga kita akan bersyukur karena Allah yang menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan itu bekerja secara dahsyat luar biasa di apa yang kita tabur. Yang kedua pesannya adalah Allah itu pasti akan menjagai, melindungi, dan menjadi pembela bagi kita semuanya. Nah, orang-orang Israel juga berpikir demikian setelah mereka kembali ke tanah Israel. Tanah Israel, benteng-bentengnya roboh, tidak ada perlindungan. Dan dia berpikir demikian, jangan-jangan nanti kalau kami tanam, kemudian menuai hasil, kemudian musuh datang karena tidak ada tembok perlindungan, dirampok hasil tanaman mereka, hasil panen mereka semuanya. Dan itu membuat mereka ragu. Tapi ingatlah satu pesan, bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang menumbuhkan, menghidupkan. Allah itu adalah Allah yang menjagai, melindungi, dan menjadi pembela. Jadi orang Israel akhirnya diingatkan, Allah itu menjadi pelindung. Allah itu menjadi pembela bagi orang-orang Israel dan bagi orang yang percaya. Jangan takut dengan semua tantangan, jangan takut dengan segala sesuatu yang membuat kita menjadi takut, khawatir tentang apa saja yang berhubungan dengan keselamatan, tentang apa saja yang berhubungan dengan apa yang sudah kita rintis, kita mulai. Karena di sana ada Allah yang pasti menjagai dan melindungi kita. Ya, amin. Dan yang ketiga, Allah itu adalah Allah yang memastikan hasil jerih payah kita semuanya. Kerja keras kita biasanya tidak akan pernah menipu hasil. Kalau kita bekerja keras, pasti akan menghasilkan. Tapi Alkitab berkata, kita bukan hanya menikmati hasil kerja keras, tapi kita menikmati hasil dari berkat spesial dari Tuhan. Orang-orang Israel menabur di tengah-tengah terik matahari, di tengah-tengah tanah yang tak terolah, di tengah-tengah ketiadaan air. Tapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan pulang menuai hasil dengan bersorak-sorai. Allah memastikan hasil dari apa yang kita kerjakan. Allah bukan hanya memberkati kerja keras kita, tapi Allah memberkati dengan berkat spesial. Nah, berkat spesial ini hanya dapat dihasilkan ketika kita mencintai Tuhan dan ketika kita dicintai oleh Tuhan. Di Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Maka bersyukurlah di hari ini kita bisa mendapatkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk terus kita mempercayai Dia dan mempersembahkan waktu kita ada di tangan Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.